Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Kita ketemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan selama beberapa minggu ini. Hari ini akhirnya kita bisa masuk ke bukan bab yang baru yang akan berbicara tentang atom, molekul, dan ion. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita awali Baru Belajar ini dengan berkirim Fatihah pertama kepada orang tua kita, kedua orang tua kita, kedua pada guru-guru kita, dan yang ketiga khusus kepada Bapak Remonceng yang punya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, kita kan masuk ke bab yang baru. Saya akan coba tuliskan dulu babnya. Atom, molekul, dan ion. Ini adalah bab kedua dari buku Kimia Dasar Jilid 1 karya Bapak Remoncang. Nah, tapi seperti yang dulu sempat kita bicarakan di bab 1 bahwa di buku ini itu sebelum kita memulai pembicaraan lebih jauh, kita tuh diberi trivia dulu. Dulu bab 1 waktu masih pendahuluan kita itu diberi trivia ceritanya Archimedes, yang mana seluruh bab 1 itu kan mengatakan bahwa kimia itu berhubungan dengan percobaan. Nah, Archimedes itu adalah seorang saintis, ya filsuf ya saintis yang penuh dengan percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yakni atom, molekul, dan ion. Nah, trivia hari ini sangat spesial. Nah, trivia yang dulu itu bisa teman-teman ceklah video, nanti saya sematkan di atas sini. Hari ini untuk trivia soal atom, molekul, dan ion adalah orang yang pernah menemukan atau ya mengisolasi atom baru, yakni Marie Curie, atau nama lengkapnya adalah Marie Sklodowska-Curie. Saya kurang tahu ini pelafalannya benar atau tidak ya, karena beliau ini orang Polandia dan kuliahnya di Prancis, sehingga pelafalannya itu kalau bahasa Prancis dan Polandia sekitarnya itu kan tidak seperti bahasa Inggris yang kita kenal. Saya akan tulis dulu. Kita akan berbicara tentang Marie Sklodowska-Curie. Tulisannya itu bahkan berbeda, ada huruf yang berbeda. Jadi namanya adalah Marie. Nah, ini kalau teman-teman, saya sih taunya dari pemain bola ya. Ini L tapi ada ininya lah, ada seret. Nah, ini saya nggak tahu itu bacanya gimana. Sklodowska. Nah, U. Nah, ada ininya. Saya juga kurang begitu fasih untuk menyebut ini U yang gimana ini. Curie. Jadi ini kita bicara tentang ini. Gitu. Nah, kenapa kok ini kita bicarakan sebagai trivia bab atom, molekul, dan ion? Ini yang akan saya ceritakan hari ini. Jadi, diawali dari sebuah kalimat yang menyatakan sejarah terlebih dahulu bahwa lebih dari seabad yang lalu, ilmuwan mulai tertarik pada fenomena radioaktif. Jadi, radioaktif itu mulai disukai, diminati, dikembangkan itu pada tahun 1900-an awal, atau lebih tepatnya ya akhir 1800-an. Nah, ini saat itu orang-orang ilmuwan, baik fisika, kimia itu suka berbicara tentang itu. Ya mungkin kalau sekarang konteksnya itu orang-orang ilmuwan sekarang itu misalnya suka penelitian tentang nanomaterial. Nah, itu kan penelitian-penelitian yang sama-sama sama-sama digandrungi, atau mungkin di bidang obat ya bagaimana isolasi antibiotik itu kan sekarang juga banyak digandrungi, atau bagaimana drug delivery itu kan juga banyak digandrungi. Jadi dulu di era awal 1900-an itu yang digandrungi adalah radioaktivitas, fenomena radioaktivitas. Nah, sama seperti sekarang itu ya mungkin kayak orang suka meneliti tentang nanomaterial. Nah, Marie Curie ini adalah mahasiswa muda pasca sarjana. Jadi beliau itu meneliti radioaktivitas waktu kuliah pasca sarjana, tepatnya di studi doktoral. Marie Sklodowska-Curie
bersama suaminya Pierre Curie memilih biji uranium radioaktif sebagai topik penelitian doktoralnya. Jadi Marie Curie itu spesifiknya adalah meneliti tentang zat-zat radioaktif dan dia itu menggunakan sumber materinya adalah biji uranium yang radioaktif. Jadi saya akan tuliskan dulu bahwa beliau itu menggunakan uranium. Uranium nomornya 92 sebagai awal ini digunakan penelitiannya. Nah, tahunnya adalah pada tahun 1898. Akhir 1800-an. Pada 1898 memisahkan suatu unsur baru yang mereka beri nama polonium. Jadi dari uranium ini dipecah intinya sehingga menemukan sebuah unsur baru yang diberi nama polonium. Ini nomornya adalah 84. Jadi memisahkan apa namanya 8 inti uranium, dilepaskan 8 intinya, habis itu bisa muncul polonium. Nah, ini diberi nama polonium itu karena Marie Curie itu berasal dari Polandia gitu. Jadi polonium ini ditemukan pada 1898, diberi nama polonium karena Marie Curie berasal dari Polandia. Nah, sifat dari atom ini adalah high radioactivity dan rare metallic atau logam jarang. Nah, selalu yang gokil adalah 1898, belum beranjak dari tahun ini, tapi hanya berjarak 4 bulan. Ini gokil ini, 4 bulan kemudian Marie Curie itu mendapatkan atau menemukan sebuah atom radioaktif baru. Kalau ini mendapatkan polonium, lalu dia itu 4 bulan kemudian mereka menemukan unsur radioaktif baru, yakni radium. Nah, kalau saya cek radium itu nomor atomnya adalah 88. Kalau yang ini tadi memisahkan 8 proton, kalau yang ini 4 proton. Jadi ini memisahkan 4 proton. Akhirnya ketemu radium. Jadi Marie Curie dengan partner penelitiannya, suaminya, ini adalah sepasang suami istri yang keren, karena suami istri ini sama-sama menikmati topik radioaktif dan bareng-bareng menemukan sebuah ini 2 atom baru yang digubah dari sumbernya, yakni uranium nomor 92. Jadi ada polonium dan radium. Saya yang geleng-geleng kepala itu ini loh, 4 bulan kemudian itu loh. Karena apa ya? Karena 4 bulan untuk sebuah penelitian, apalagi sefundamental ini, itu 4 bulan itu bukan waktu yang lama. Itu waktu yang singkat, menemukan sebuah yang sangat signifikan hanya dalam waktu 4 bulan. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa kegigihan pasangan Curie ini luar biasa dalam bidang kimia dan fisika. Nah, Marie dan Curie memproses, jadi polonium dan radium itu diproses dari biji uranium oksida bertonton. Jadi ini tontonan ini. Ini tontonan. Tontonan itu bertonton, bukan tontonan. Nah, tontonan uranium itu kalau diambil lalu habis itu mendapatkan biji di sini tuh radium bromida. Jadi ini adalah radium bromida, itu hanya mendapatkan 0,1 gram. Ini juga luar biasa mencengangkan buat saya karena bertonton biji uranium hanya mendapatkan 0,1 gram murni radium bromida. Jadi jaraknya jauh sekali, 1 ton bertonton kok 1 ton. 1 ton bertonton dengan 0,1 gram. Mereka menyimpan, nah ini loh, ini yang mungkin berbeda dulu sama sekarang. Ini berhubungan dengan keselamatan kerja di lab. Jadi Curie suami istri
suami istri Kuri, keluarga Kuri ini, itu mereka itu mereka menyimpan sampel senyawa biru yang dapat berpendar itu di sisi ranjang mereka. Ini bagaimana sebuah sampel radioaktif disimpan di sisi ranjang ini kan ya saat itu. Tapi konon kabarnya catatannya almarhum Marie Curie itu juga penuh radioaktif. Jadi mungkin memang ya karena memang saat itu sistem K3 belum sebaik sekarang sehingga ya ini belum menjadi concern yang gimana-gimana, akhirnya ya benar-benar jadi sangat radioaktif gitu. Nah, jadi orang-orang itu juga diperkenankan untuk melihat kayaknya loh ya kalau dari trivia yang disampaikan Bapak Raymond Chang ini bahwa atau kita itu bisa datang ke gudang di malam hari, gudangnya mereka. Jadi mereka itu melakukan penelitian di gudang rumahnya di malam hari untuk melihat tabung reaksi menyala, memancarkan sinar terang atau yang biasa kita sebut glow in the dark itu dari radium. Gitu. Jadi dipamerkan juga. Nah, nanti kalau saya tidak malas ini saya tampilkan gambarnya bagaimana radium berpendar di malam hari atau di saat gelap. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Raymond Chang adalah sifat radium yang unik membuatnya menjadi unsur terpenting yang ditemukan setelah oksigen. Tapi ini saya jadi bertanya, kenapa Bapak Raymond Chang mengatakan penemuan radium itu, atau Bapak Raymond Chang juga mengutip, dan tidak tertera kutipannya kalau itu mengutip. Kenapa dikatakan bahwa penemuan radium dengan sifatnya yang unik yang dia bisa berpendar ketika gelap itu menjadi penemuan terpenting setelah oksigen? Kenapa kok pernyataannya adalah itu? Karena apa ya? Karena kenapa tidak karbon? Kenapa tidak ada hidrogen? Kenapa tidak ada nitrogen? Kenapa setelah oksigen itu penemuan terpentingnya adalah radium? Kenapa tidak karbon? Nah, seperti itu. Jadi saya juga bertanya-tanya karena ini trivia tidak dijelaskan secara panjang lebar seperti biasanya Bapak Raymond Chang. Jadi saya juga bertanya, kenapa Bapak Raymond Chang mengatakan penemuan radium sebagai atom yang sifatnya unik ini sebagai penemuan terpenting kedua setelah oksigen gitu. Nah, itu jadi saya juga bertanya. Tapi ya oke lah. Jadi kita pupuk saja pertanyaannya. Biar kita itu terus mencari tahu kenapa kok Bapak Raymond Chang mengatakan hal seperti ini. Ini tadi kan di informasinya adalah bahwa penelitian ini dilakukan di 1898. Ini dilakukan untuk menyelesaikan proses doktoralnya Ibu Marie Curie. Tesis Marie Curie disebut sebagai, nah, atas penemuan ini, polonium dan radium ini, jadi banyak sekali ilmuwan itu yang mengatakan bahwa penemuan Marie Curie itu sebagai sumbangan terbesar untuk sains yang diberikan oleh seorang mahasiswa program doktoral. Gokil. Jadi ini adalah penelitian doktoral beliau dan banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa ini adalah sumbangan terbesar orang yang studi S3. Disertasi terbaik di dunia ini itu adalah disertasinya Ibu Marie Curie. Ketika sudah disebut seperti itu, katanya banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa ini adalah disertasi terbaik. Ya saya cari dong, apa sih judul disertasinya bagi yang ditulis Ibu Marie Curie itu. Nah, ternyata beliau itu kuliahnya kan di Paris University. Kayak lagi bahwa saya tidak ngerti bagaimana cara menyebutnya dengan benar, tapi judul disertasi Ibu Marie Curie adalah Recherches sur les substances radioactivity. Jadi iki bahasa Perancis, tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah riset. Ini tuh riset penelitian tentang substansi radioaktif. Jadi research sur les substances radioactivity. Yang pasti tidak begitu cara bacanya karena ini bahasa Perancis. Tapi arti ke bahasa Indonesia adalah penelitian tentang zat radioaktif, di mana Ibu Marie Curie meneliti menemukan dua atom baru ini, polonium dan radium. Disertasinya itu tahun 1903. Ini ditemukan di 1808 dan tahun selesainya atau tahun distorkannya itu adalah pada tahun 1903. Jaraknya 5 tahunan. Nah, untuk menyelesaikan sebuah penelitian itu. Jadi
Saya juga pokok membaca trivia Marie Curie ini saya banyak terheran-herannya. Mulai apa namanya, mulai dikatakan bahwa dia menemukan polonium sama radium waktunya 4 bulan, sampai yang barusan ini dikatakan sebagai sumbangan untuk sains terbesar yang disumbangkan oleh mahasiswa doktoral. Dan jangan lupa, beliau perempuan. Emang kenapa kalau perempuan? Ya kita tahu sendiri bahwa dunia ini masih belum adil terhadap perempuan dan beliau perempuan. Nanti akan ada ceritanya yang mencengangkan lagi. Jadi disertasinya tahun 1903, doktoral di Panis University tentang penemuan unsur polonium dan radium. Di tahun ini juga, di 1903, ini berarti tahun lulus ya, tahun lulus atau tahun disertasinya, lulus. Tahun disertasinya Ibu Marie Curie. Di tahun itu juga bersama Bagwell, atau dia itu penemu radioaktif, lalu bersama suaminya juga, Pierre Curie dan Curie, di tahun ini dia itu menerima hadiah Nobel pertamanya. Hadiah Nobel. Jadi ya lulus dari Paris University ya dapat hadiah Nobel. Bagaimana gak mind blowing? Seorang perempuan habis itu menemukan 2 atom baru, lalu habis itu lulusnya dengan jalur seperti ini. Di tahun lulusnya dia dapat hadiah Nobel Fisika. Gitu. Marie Curie jadi terkenal lah. Karena itu kan terlihat bahwa beliau ini sangat moncer sekali tuh. Sangat wajar sekali di saat itu ketika forum-forum ilmiah itu sangat luar biasa bergeliat, dia itu jadi sangat terkenal. Ada loh mahasiswa doktoral yang menemukan 2 atom baru dan dapat Nobel. Akhirnya itu dunia menjadi sangat mudah mengenali dia. Jadi dia dibicarakan di mana-mana. Kalau bahasa sekarangnya ya viral. Beliau itu viral. Namun, ini yang menarik. Bukan menarik, ini ironi. Namun, tetap menghadapi permusuhan dan diskriminasi dalam komunitas ilmiah. Jadi, dia itu, Marie Curie, beliau ini, ditolak untuk daftar. Daftar loh ya, bukan diterima sebagai anggota. Beliau itu ditolak untuk daftar ke French Academy of Science. Karena apa? Marie Curie ditolak ke French Academy of Science karena beliau perempuan. Gimana? Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa beliau itu perempuan, menemukan 2 atom baru, lulus dengan sangat moncer, dapat Nobel di tahun kelulusannya, dan ditolak di French Academy of Science karena beliau perempuan. Hal-hal seperti ini itu kan yang membuat saya itu, oh ternyata memang diskriminasi itu dari dulu sampai sekarang ada. Dulu di Eropa masih begitu. Sekarang ini kan kayak, kalau kita bicarakan ya, di luar konteks sedikit ya, representasi perempuan itu kan di banyak bidang itu kan sedikit. STEM itu kan juga sedikit perempuan yang dilibatkan di situ. Saya bilang dilibatkan karena bukan berarti tidak ada yang bisa. Dunia ini juga masih begini kondisinya, bahwa kita itu perlu untuk mendorong, menarik teman-teman perempuan agar sejajar dengan kita. Itulah kenapa perlu ada Komnas Perempuan, kan seperti itu. Saya pernah dapat cerita bahwa kenapa sih kok ukuran HP itu begitu? Kenapa kok besar? Karena insinyur HP-nya laki-laki. Jadi pendekatannya itu sangat maskulin, bukan tangan perempuan yang digunakan. Kenapa kok HP itu besar-besar? Pernah dengar seperti itu. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi perhatikan. Dan sekarang keterwakilan perempuan di dunia STEM kan sedikit. Di dunia STEM, Science Engineering, Math itu. Lalu habis itu di dunia politik bahkan sampai ada aturan keterwakilan perempuan harus berapa persen. Seperti itu. Jadi sebagai orang yang selalu mengawali belajar dengan Al-Fatihah, di mana berarti saya itu beragama Islam, saya kan jadi ingat juga tentang bagaimana perjuangan Rasulullah itu menaikkan derajat perempuan yang semula ketika beliau masih baru lahir, itu kan ada anak perempuan lahir itu kan seperti musibah atau kutukan, sehingga banyak ceritanya itu dikubur hidup-hidup. Jadi yang dianggap manusia dan menguntungkan dan dianggap membawa nama baik keluarga adalah bayi laki-laki, dan sementara bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itu kan diubah betul sama Nabi Muhammad. Ketika perempuan itu dianggap bisa menjadi
apa, setoran budak, lalu bisa dinikahi sembarangan, dengan jumlah yang tidak terbatas, lalu Nabi Muhammad datang, lalu mengubah itu menjadi yang semula tidak terbatas menjadi 4, itu kan gebrakan luar biasa dan kita juga masih berjuang untuk itu, masih berjuang untuk itu. Keterwakilan perempuan di dunia STEM itu tidak banyak. Kalau boleh jujur, sebenarnya mahasiswa perempuan di STEM itu lumayan banyak, lebih-lebih misalnya di kimia, di farmasi, itu banyak. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia sudah masuk ke dunia profesional, kan akhirnya kita bisa melihat bahwa jumlahnya itu tidak banyak. Nah, ini yang perlu kita dorong. Nah, yang itu juga yang dialami oleh Ibu Mary Curie. Kalau kita melihat foto yang sangat legendaris itu, yang ada Einstein juga itu. Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa semuanya itu laki-laki dan hanya satu perempuan, yaitu si Ibu Mary Curie ini. Artinya, ya perjuangan kita untuk menjadi setara, sama, itu memang sampai sekarang perlu kita suarakan. Dan saya kira Ibu Mary Curie ini adalah salah satu tokoh yang bisa jadi tauladan untuk kita semua, ya untuk saya laki-laki, untuk teman-teman yang perempuan, untuk siapa saja saintis, bahwa sains untuk seluruh jenis kelamin, seluruh gender, gitu. Jadi kan, apa ya, ironi gitu loh. Orang semoncer ini ditolak masuk ke Akademi Sains karena sesuatu yang tidak beliau pilih. Karena beliau perempuan, bukan karena beliau tidak bisa. Nah, seperti itu kan ketika saya baca ini, Masya Allah, astagfirullah, Masya Allah, astagfirullah. Ini ternyata pernah mengalami loh Ibu Mary Curie seperti kejadian seperti ini. Nah, jadi ya perlu kita bareng-bareng untuk laki-laki perempuan apapun jenis kelamin dan gendernya, yuk belajar bareng-bareng STEM biar keterwakilan laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi gitu. Mary adalah nagi. Padahal, habis ini Bapak Raymond Chang itu menunjukkan bukti-bukti tentang kenapa ini menjadi sangat tidak adil. Karena Ibu Mary Curie itu banyak prestasinya. Pertama, Mary Curie adalah perempuan pertama yang dapat Nobel. Perempuan pertama yang dapat Nobel. Yang kedua, Ibu Mary Curie juga adalah orang pertama yang menangkan 2 hadiah Nobel, yakni tahun 1903 di bidang fisika tentang radioaktif dan di 1911 bidang kimia tentang teknik isolasi isotop radioaktif yang beliau kembangkan sendiri untuk ini juga. Untuk ini. Nah, berarti ini. Rentang waktunya adalah 1911. Ini Nobel Kimia. Nah, saya kan jadi penasaran, apakah siapa saja sih orang yang siapa saja sih orang yang dapat Nobel lebih dari 1? Saya searching, dapatnya 4. Ternyata ada 4 orang yang memenangkan Nobel lebih dari 1. Pertama itu adalah Ibu Mary Curie, itu awal 1900-an, 1903 dan lebih tepatnya adalah 1903 dan 1911. Lalu yang kedua, itu baru ada lagi, itu ketika ada di era 1950-an. Kedua adalah Bapak Pauling. Kalau teman-teman kimia yang sudah belajar kimia, kayaknya sudah pernah dengar, Bapak Pauling itu adalah orang yang menemukan atau yang mengembangkan ikatan kimia. Nah, beliau itu dapat 2 Nobel. Gokilnya adalah beliau itu dapat Nobel 1 di bidang kimia dan kedua adalah di bidang perdamaian, di mana beliau itu menolak penggunaan bom atom atau kalau salah ya. Jadi kok di bidang perdamaian. Bapak Pauling. Lalu yang ketiga itu ada orang fisika. Dua-duanya beliau dapat Nobel di bidang fisika tentang materi superkonduktif itu. Terus yang keempat itu adalah orang kimia lagi yang beliau itu risetnya tentang protein. Jadi ada 4 orang, Mary Curie, Pauling, yang 2 ini saya tidak hafal namanya. Ini orang fisika 1, sama satunya orang kimia protein lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang pernah mendapatkan Nobel lebih dari 1 gitu. Nah, inilah pentingnya kita juga kita itu gini, hidup langsung menikmati teknologi hasil langsung diaplikasikan itu boleh. Tapi memahami konsep dasar itu tetap harus dikembalikan, harus tetap dikembangkan. Artinya perlu seimbang antara kita itu berbicara tentang aksiologi sains yang mana itu dimasukkan di bidang
apa namanya, applied science itu aksiologinya itu bisa, tetapi kalau misalnya tapi kita juga perlu untuk belajar kembali ke basic, berbicara tentang kimia, fisika, dan biologi, matematika, gitu. Jadi itu. Nah, ini intermezzo sedikit, saya mau bicara tentang tadi, bahwa pertama Marie Curie adalah perempuan pertama yang dapat Nobel, kedua beliau adalah orang pertama yang dapat 2 hadiah Nobel, dan yang terakhir adalah beliau dapat Nobel ketika beliau sedang hamil. Gokil gak tuh? Beliau hamil itu dapat Nobel oleh oleh kegigihan yang luar biasa dan sumbangsinya pada sains yang luar biasa. Saat ini unsur nomor 96 karium dengan simbol Cm itu dinamai untuk menghormati Ibu Marie Curie gitu. Luar biasa sekali. Ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang sangat menginspirasi, tapi sekaligus kisahnya itu getir. Saya benar-benar gak habis pikir ketika mengetahui bahwa beliau itu pernah ditolak masuk ke perkumpulan ilmuwan, dimusuhi, mungkin ada yang iri dan sebagainya karena beliau perempuan. Nah, ini padahal ya itu luar biasa sekali, banyak prestasinya. Nah, ini adalah trivia dari bab 2 tentang atom, molekul, dan ion. Jadi seperti biasa tidak langsung masuk ke materi, kita dikasihkan dulu trivianya bahwa ini loh ada orang yang pernah menemukan atom yang namanya Ibu Marie Curie dari Polandia. Minggu depan kita akan mulai barulah ini masuk ke atom, molekul, dan ion. Ada 7 subbab. Pertama kita akan bicara tentang teori atom, lalu kedua tentang struktur atom, ketiga adalah nomor atom, nomor massa, isotop, yang keempat adalah tabel periodik, nomor 5 adalah molekul dan ion, nomor 6 adalah rumus kimia, dan nomor 7 adalah penamaan senyawa. Dan itu kita akan sampaikan, kita akan pelajari minggu depan. Sudah cukup untuk hari ini, tidak perlu panjang-panjang, kita hanya bicara trivianya saja. Seperti value yang kita pakai adalah dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak baru belajar episode kali ini. Kita coba lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.